graceful. No. Waktu, adakah yang bisa kita lakukan selain takluk terhadapnya? Jika ada, kemungkinan apa saja yang dapat kita terapkan padanya? Bukan sekedar berandai-andai, alur cerita film bergenre science fiction ini didasarkan pada teori-teori ilmiah tentang waktu yang relatif, anomali pada gravitasi, dan hukum-hukum ilmiah lain yang ada di alam semesta. Secara bersamaan, sang sutradara, yakni Christopher Nolan, mengemasnya dengan konflik yang dihadapi tokoh-tokoh dalam ceritanya, sehingga membuat film yang dirilis pada tahun 2014 ini terasa sangat berkesan, sentimental, dan menyentuh tanpa membuat konsep-konsep besar ilmiah tersebut terdengar membosankan. Seperti apa keseruan alur ceritanya? Inilah alur cerita film Interstellar. Prepare for stage 1 separation. Pada suatu waktu di akhir abad ke-21, persediaan makanan di bumi semakin menipis, tanaman pangan mulai sulit dibudidayakan, dan badai pasir terus terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Pemerintah telah menghapus militer, dan sekolah-sekolah menerapkan standar ujian untuk menentukan apakah seorang anak akan lebih sesuai untuk melanjutkan belajar dengan kuliah atau bekerja sebagai petani untuk memerangi kelangkaan pangan. Cooper, sang tokoh utama dalam film ini, adalah seorang duda dan mantan pilot NASA yang istrinya meninggal karena penyakit kista pada otaknya yang tidak terdeteksi karena mesin pemindai MRI sudah tidak diproduksi lagi. Hal ini sesuai dengan aturan kebijakan untuk menekan pemborosan dari peninggalan abad ke-20. Dia saat ini menjadi seorang petani dengan 2 orang anak, yakni Tom dan Murph. Mereka tinggal bersama dengan kakek dari pihak ibunya yang bernama Donald. Repopulating the Earth. Start pulling your weight, young man. Murph merasa telah dikunjungi oleh apa yang ia sebut sebagai hantu di kamar tidurnya. Buku-buku berjatuhan dari raknya, dan dia yakin hantu itu sedang berusaha berbicara kepadanya. Cooper memberitahunya bahwa hantu itu tidak nyata dan dia harus menggunakan sains untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Wow, it's not very scientific. You gotta record the facts, analyze, get to the how and the why, then present your conclusions. Deal. Segera setelah itu, badai pasir menyapu pertanian mereka. Jendela kamar tidur Murph terbuka, dan Cooper memperhatikan apa yang tercetak di lantai kamar itu sebagai kode biner yang dapat diuraikan akibat anomali gravitasi yang aneh. It's not Morse, Murph, it's binary. Cooper menerjemahkan kode biner tersebut dan mendapatinya sebagai serangkaian koordinat. Dia berangkat dengan truknya untuk mencari tahu kemana arahnya. Sementara itu, secara sembunyi-sembunyi, Murph telah ikut bersamanya. Mereka tiba di sebuah fasilitas bangunan berpagar tanpa tanda apapun, di mana mereka disambut oleh robot militer bernama TARS yang membuat Cooper pingsan. Don't be afraid. Cooper terbangun dan mendapati dirinya dan Murph berada di fasilitas rahasia NASA yang dipimpin oleh Profesor John Brand dan putrinya. Mereka juga bertemu dengan Doyle dan Ramilly, 2 astronot lain dalam program luar angkasa sama seperti dirinya. Profesor itu menceritakan bahwa setelah NASA menolak perintah dari pihak pemerintah untuk menjatuhkan bom ke warga sipil tak berdosa demi pengendalian populasi, mereka kini kembali beroperasi secara rahasia. Karena opini publik juga mengatakan bahwa penjelajahan luar angkasa pada saat kelangkaan pangan seperti saat ini hanyalah pemborosan dana. NASA mengklaim telah menemukan wormhole di dekat Saturnus yang sepertinya ditempatkan di sana oleh spesies tak dikenal yang disebut sebagai mereka. Hal tersebut menjanjikan kemungkinan bagi pesawat ruang angkasa NASA untuk melakukan perjalanan ke galaksi lain yang berisi dunia baru yang berpotensi untuk dihuni oleh umat manusia. NASA sebelumnya telah melakukan misi Lazarus dengan mengirimkan timnya ke dalam wormhole 10 tahun sebelum mendarat pada setiap planet dan mengumpulkan data yang diperlukan. Tahap selanjutnya dari misi tersebut adalah kembali melalui wormhole dan mencari tahu planet mana yang dapat dihuni, sehingga mereka dapat memenuhi salah satu atau kedua rencana besar Profesor Brand untuk menyelamatkan umat manusia. Rencana A adalah memecahkan persamaan gravitasi yang rumit dan menggunakannya untuk mengangkut manusia keluar dari bumi dengan menggunakan stasiun luar angkasa yang akan membawa mereka ke planet baru. Namun, jika rencana tersebut gagal, rencana B-nya adalah meninggalkan populasi bumi saat ini dan membuat koloni di planet baru dengan embrio dalam kriostasis. Profesor Brand percaya bahwa Cooper dipilih oleh spesies tak dikenal yang disebutnya sebagai mereka untuk memulai tahap berikutnya dari misi ini, karena
mereka menempatkan anomali gravitasi itu di rumahnya. Sebagaimana mereka juga telah menempatkan wormhole dimanapun di luar angkasa sesuai keinginan mereka. Cooper memutuskan untuk pergi. Murph yang berberat hati mencoba meyakinkan ayahnya untuk tidak berangkat dengan mengatakan bahwa pesan yang ditinggalkan hantu melalui buku-buku yang jatuh itu sebagai sandi Morse yang bertuliskan tinggal. Cooper kemudian meninggalkan sebuah jam tangan untuk Murph yang disinkronisasikan dengan miliknya untuk menandai waktu saat nanti ia kembali. Untuk menghibur Murph, ia berjanji bahwa dia akan kembali dan mengatakan kemungkinan bahwa saat kembali nanti mereka akan berada pada usia yang sama, mengingat perjalanan waktu di bumi dengan setelah melewati wormhole akan sama sekali berbeda dan tidak terbayangkan. Murph yang sangat terpukul bahkan tidak sanggup menyaksikan keberangkatan ayahnya. Trouble safe. Look after my kids, Al. 6. Cooper, Dr. Amelia Brand, Romilly, Doyle, dan dua robot militer Case dan TARS memulai perjalanan mereka selama hampir 2 tahun di stasiun luar angkasa Endurance menuju wormhole. Setelah melaluinya, mereka dapat mengumpulkan data dari misi Lazarus yang telah dilakukan sebelumnya untuk menentukan planet mana yang harus mereka tuju. 3 astronot dari misi Lazarus, yakni Miller, Edmonds, dan Mann berada di 3 planet yang berbeda. Pertama, mereka memilih planet Miller, planet yang paling dekat di antara ketiganya, yang mengorbit pada sebuah lubang hitam raksasa yang mereka namai sebagai Gargantua. 1 jam di planet ini sama dengan lebih dari 7 tahun di stasiun ruang angkasa maupun di bumi, karena tarikan gravitasi Gargantua yang sangat besar. Romilly memutuskan untuk tetap tinggal di Endurance sambil mempelajari lubang hitam tersebut. Sementara Cooper, Brand, dan Doyle mengunjungi planet ini dengan pesawat yang lebih kecil. Ketika berada di sana, mereka harus menghadapi gelombang pasang yang sangat besar dan terjadi secara konstan dan menewaskan Doyle. Oh shit. Second wave is coming. We're in the middle of a swell. I got it. Gelombang pasang tersebut juga telah menggenangi mesin pesawat mereka. Cooper dan Brand terdampar di sana beberapa jam hingga mesin pesawat mereka kembali berfungsi. Ketika mereka kembali ke stasiun angkasa Endurance, Romilly ternyata telah menunggu mereka sendirian selama 23 tahun dan telah menjadi lebih tua. Cooper kemudian membuka pesan-pesan video dari Tom dan Donald yang telah dikirim selama beberapa tahun. Tom saat itu telah menjadi pria dewasa dengan seorang istri dan anak. Tom mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk berdamai dengan kenyataan bahwa Cooper ayahnya telah tiada. Donald pada pesan berikutnya diceritakan telah meninggal dunia. Begitu pula putra pertama Tom yang bernama Jesse. Sedangkan Murph hanya meninggalkan 1 pesan untuk Cooper, yakni saat dia berusia sama dengan dirinya saat dia pergi dulu dan menagih janjinya untuk kembali pulang. This might be a real good time for you to come back. Murph telah menjadi ilmuwan yang bekerja sama dengan Profesor Brand di NASA untuk memecahkan persamaan gravitasi yang akan memungkinkan manusia meninggalkan bumi melalui rencana A. Saat ini, mereka belum berhasil memecahkannya. Namun, Murph merasa yakin bahwa mereka akan segera menyelesaikannya. That means each iteration is an attempt to prove its own proof. Kembali ke Endurance, Cooper, Brand, dan Romilly tidak lagi memiliki bahan bakar untuk memeriksa kedua planet yang tersisa dan harus memilih salah satunya. Mereka memilih planet Mann karena indikator suarnya menyala dan menandakan bahwa planet tersebut dapat dihuni, dan mereka percaya bahwa Dr. Mann sebagai astronot pemberani dan terbaik di antara mereka. Dr. Brand memprotes keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa data Edmonds cukup menjanjikan. Namun Cooper menyimpulkan bahwa pendapatnya karena alasan romansa percintaannya pada Edmonds dan tidak menyetujuinya. Meskipun ia sendiri juga berpendapat bahwa cinta adalah kekuatan yang besar yang harus mereka pertimbangkan sebagai faktor dalam keputusan mereka. Hal ini mengacu pada cintanya kepada kedua anaknya. Cooper akhirnya tetap tidak setuju dan memutuskan pergi ke planet Mann. She's in love with Wolf Edmonds. Social bonding, child rearing. We love people who have died. Think we're capable of perceiving that transcends dimensions of time. Sementara itu di planet Bumi, dalam keadaan terbaring sakit di usia tuanya, Profesor Brand mengakui bahwa persamaan gravitasi yang coba dipecahkannya adalah pengalih perhatian yang digunakan untuk menarik perhatian Cooper, Murph, dan semua orang agar berusaha mengambil tindakan untuk menyelamatkan umat manusia di bumi. Misi NASA selama ini adalah mengkolonisasi planet baru melalui rencana B, menggunakan embrio dalam kriostasis dan meninggalkan manusia yang lain mati di bumi. Murph merasa ngeri terhadap hal tersebut dan mengirimkan pesan kepada Dr. Brand, kemudian menanyakan apakah selama ini dia telah tahu atas apa yang sebenarnya NASA lakukan.
Cooper, Brand, dan Romilly mendarat di planet Man yang dingin, tandus, dan tidak ada oksigen. Saat Man memberitahu mereka tentang kelayakan planet tersebut, mereka menerima pesan dari Murph bahwa rencana A adalah sebuah kebohongan. Semua orang terkejut, kecuali Man yang mengatakan bahwa dia telah mengetahui hal tersebut selama ini. Cooper yang baru menyadari hal itu memutuskan akan kembali ke bumi. Ketika mereka menjelajahi planet ini bersama-sama, Dr. Man mencoba membunuh Cooper dengan memecahkan helmnya dan membuatnya mati lemas. Dia mengungkapkan bahwa dia memalsukan semua datanya saat mengatakan bahwa planet ini dapat menjadi pilihan yang layak untuk kehidupan. Dia juga mengakui bahwa dia menyalakan sinyal suaranya hanya untuk diselamatkan. Sayangnya, Romilly harus terbunuh saat Man mencuri salah satu pesawat luar angkasa mereka dan menuju stasiun Endurance. Brand berhasil menyelamatkan Cooper dengan pesawat luar angkasa lain. Dia, Cooper, Tars, dan Case mengejar Man yang telah mematikan komunikasi radionya. Tars mematikan autopilot pesawat Man sehingga dia harus merapat ke Endurance secara manual. Dia melakukannya tetapi dengan cara yang tidak benar sehingga mencegah airlock terbuka. Ketika dia mencoba membuka palka untuk memaksa masuk, dia meledakkan pintu port di Endurance dan membunuh dirinya sendiri. Easy lock on you. I repeat, do not... Brand! Ledakan tersebut mengirim stasiun itu ke dalam putaran spiral menuju permukaan planet. Cooper dengan bantuan Tars dan Case berusaha keras merapatkan pesawat mereka pada Endurance dan menghentikan putarannya. Akan tetapi, mereka sekarang berada dalam tarikan gravitasi lubang hitam Gargantua dan tidak dapat menavigasi untuk keluar dari sana. Cooper memutuskan untuk menggunakan gravitasi dan daya dorong dari pesawat yang tersisa di stasiun luar angkasa itu untuk melontarkan mereka mengelilingi Gargantua dan menuju planet ketiga tempat Edmonds berada. Mereka akan mengirim Tars ke Gargantua untuk mengumpulkan data dan mencoba mengirimkannya ke bumi untuk membantu Murph memecahkan persamaan gravitasi. Setelah Tars terlepas, Cooper mengejutkan Brand dengan melepaskan diri dan mengorbankan dirinya sendiri untuk mengurangi beban dan mengirimnya ke planet Edmonds sendirian. Dia turun ke dalam lubang hitam dan harus keluar dari kapsulnya. Setelah terjatuh melintasi ruang angkasa, dia akhirnya berhenti di dalam ruang 3 dimensi yang aneh, di mana dia dapat melihat setiap kejadian yang terjadi di kamar tidur Murph. Tars mulai berkomunikasi kembali dengan Cooper dari titik lain di ruang angkasa. Ia mengatakan bahwa mereka adalah makhluk 5 dimensi yang telah meninggalkan ruang 3 dimensi untuk membantu Cooper merasakan waktu sebagai sebuah tempat. Cooper dalam pengertian aslinya saat ini adalah hantu yang berada di rak buku Murph. Dengan keadaan seperti ini, Cooper menggunakan gaya tarik dari gravitasi dan sinyal cintanya kepada Murph untuk memberinya petunjuk. Petunjuk yang dimaksud termasuk kode Morse di rak buku yang bertuliskan kata tinggal. Dia memanipulasi gravitasi untuk mengirimkan koordinat biner masa lalunya kepada NASA dan juga menempatkan data kuantum yang diperlukan untuk memecahkan persamaan gravitasi sebagai kode Morse yang berdetak di jarum jam yang ditinggalkannya pada Murph saat dia masih kecil. Murph yang telah dewasa menemukan arloji yang mentransmisikan data melalui kode Morse di kamar tidur masa kecilnya dan menerjemahkannya untuk memecahkan persamaan gravitasi di kantor NASA dan berhasil. Ketika dia melakukannya, ruang 3 dimensi tempat Cooper berada mulai runtuh. Not a ghost. Cooper tiba-tiba terbangun di sebuah kamar rumah sakit di stasiun angkasa Cooper yang saat ini sedang mengorbit di planet Saturnus. Murph berhasil menggunakan data yang dikirim Cooper melalui arloji untuk menyelamatkan manusia di bumi dan membangun koloni itu. Akhirnya, Cooper dapat bertemu lagi dengan Murph, putrinya, yang kini telah menjadi seorang wanita tua yang mendekati akhir hayatnya. Murph menyuruh ayahnya untuk pergi dan menemukan Brand karena merasa perjalanan hidupnya telah lengkap setelah bertemu ayahnya. Dan ia memiliki anak-anak untuk merawatnya sekarang. Saat Cooper kembali mengendarai pesawat luar angkasa bersama Tars, di sisi lain, nampak Dr. Brand telah berada di planet Edmonds. Edmonds sang astronot telah tiada, tapi planet tersebut memiliki atmosfer yang memberikan oksigen untuk bernapas. Setting up camp. Maybe right now she's... Dr. Brand telah mendirikan tenda perlindungan menunggu untuk ditemukan dan untuk mengembangbiakkan populasi manusia di sana. Cerita pun berakhir di sini.